Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan tentang COVID-19. Dan yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran nafas yang disebabkan oleh virus baru, SARS-CoV-2 atau coronavirus. Coronavirus merupakan virus zoonotik transmisi dari hewan, unta, kucing, ular, dan kelelawar ke manusia. Virus ini segolongan dengan epidemi MERS-CoV dan SARS-CoV. Kode genetik COVID-19 mirip dengan coronavirus, SARS-like kelelawar yang kemungkinan mengalami mutasi atau perubahan materi genetik sebelum menginfeksi manusia. Kasus pertama transmisi dari manusia ke manusia ditemukan tanggal 11 Januari 2020 di Wuhan, Cina. Secara epidemiologi, outbreak berkaitan dengan paparan satu pasar di Wuhan, Cina, dan konsumsi kelelawar. Dan struktur virus ini memiliki bentuk seperti crown atau corona dalam bahasa apa begitu. Mengandung envelope protein yang sensitif terhadap disinfektan. Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat diinaktifkan oleh desinfektan yang mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit. Eter, alkohol, asam perioksiasetat, deterjen non-ionik, formalin, oxidizing agent, dan kloroform. Lanjut. Yang kedua, asalnya dari mana? Berdasarkan versi pemerintah Cina adalah sebuah pasar hewan laut di Wuhan. Namun, ada beberapa kasus awal yang tak berkaitan dengan pasar ini. Menurut Institut Virologi Wuhan dan Pusat Pengendalian Penyakit Wuhan yang berlokasi tidak jauh dari pasar ikan, telah mengumpulkan spesimen virus corona kelelawar. Beberapa teori dimunculkan. Pertama, para ilmuwan di WIF terlibat dalam percobaan virus corona kelelawar melibatkan yang disebut penyambungan gen. Virus ini kemudian lepas dan menginfeksi manusia. Versi kedua adalah kecerobohan biosekuritas staf laboratorium dan dalam prosedur. Kemungkinan pada saat pembuangan atau pengumpulan spesimen hewan lalu mengeluarkan virus liar. Masalah yang ditimbulkan oleh COVID-19. Masalah yang pertama itu masalah ekonomi. Seperti yang kita ketahui, pada masa-masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kita harus benar-benar tinggal di rumah saja. Otomatis, para kepala keluarga harus tinggal di rumah dan dia harus meninggalkan pekerjaannya sementara waktu, dan itu sangat berdampak pada ekonomi keluarga mereka. Terus masalah yang kedua adalah masalah sosial, yang seperti yang saya katakan tadi, kita harus tetap benar-benar tinggal di rumah saja. Otomatis kita tidak dapat bertemu dengan teman, sahabat, rekan-rekan, dan keluarga. Dan pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kita harus benar-benar jaga jarak antar sesama. Bagaimana cara penularan COVID-19? Yaitu yang pertama dengan cara droplet atau tetesan kecil. Maksudnya yaitu partikel berisi air berasal dari bersin, batuk, tertawa, dan tindakan medis pada saluran nafas melewati jarak tertentu ke permukaan mukosa tubuh yang rentan. Yang kedua, kontak langsung. Maksudnya yaitu kontak dengan darah, cairan tubuh, dan fase penderita, kontak dengan benda dan lingkungan yang terkontaminasi. Dan yang ketiga, tidak menjaga kebersihan tangan. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu tidak isolasi diri setelah kembali dari wilayah pandemi. COVID-19 atau virus corona. COVID-19 atau virus corona dapat menular melalui seseorang yang telah terinfeksi virus corona. Virus corona dapat dengan mudah menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut
ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Ketika tetesan itu mendarat ke sebuah benda atau permukaan, kemudian orang yang sehat menyentuh benda atau permukaan yang telah terkontaminasi, lalu orang yang sehat tersebut menyentuh bagian mata, hidung, atau mulut mereka. Nah, disitulah virus akan masuk ke tubuh melalui selaput lendir, dan disitulah seseorang akan terjangkit virus corona. Intinya, virus corona dapat menular melalui benda atau permukaan yang disentuh yang telah terkontaminasi, seperti itu. Ya, ada beberapa hal yang dapat kita terapkan untuk mencegah kasus virus COVID-19 ini. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita harus menerapkan yang namanya physical distancing. Kenapa? Karena pembatasan fisik ini sangat menekan secara besar orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini. Karena kita ketahui orang yang memiliki virus COVID-19 ini ada dua jenis. Yang pertama adalah bergejala dan tidak bergejala. Dan salah satu pembasmi utama untuk mencegah kasus ini adalah tetap physical distancing. Lalu ada pun beberapa protokol isolasi mandiri dari Kemenkes yang sekiranya dapat kita indahkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih besar lagi. Yang pertama adalah menjaga jarak sekitar atau maksimal 1 meter dari orang yang memiliki gejala. Gejala seperti contohnya demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah hindari bepergian rumah dengan menggunakan transportasi umum. Ini sangat-sangat berbahaya. Yang ketiga adalah kita sebagai pelajar, sebagai orang yang sudah memiliki pekerjaan harus tetap memiliki produktivitas. Yang dimana produktivitas itu tidak boleh dibatasi oleh keadaan tempat, melainkan itu dibatasi oleh diri kita sendiri. Lalu untuk lebih menjaga keharmonisan antara orang-orang sosial kita adalah kita masih bisa tetap berpartisipasi umum, entah itu dengan online, entah itu kita berbagi berkah lewat online dan lain sebagainya. Kita harus terapkan yang namanya sosial yang menjaga kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya kita dapat mengindahkan protokol ini dan kita terapkan yang namanya physical distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.